Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi mengenai seperti apa ya skema baru pensiunan yang bisa menjadikan skema untuk peningkatan kesejahteraan para pensiunan, baik pensiunan lama maupun yang baru. Mari kita simak bersama ya informasi selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama informasi selengkapnya. Aset industri asuransi di bulan November 2024 mencapai 1.126,93 triliun rupiah atau naik 2,20% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 903,58 triliun rupiah atau naik 2,71% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi mencapai 296,65 triliun rupiah atau naik 2,22% year on year. Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 2,64% year on year dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 1,70% year on year. Kinerja tersebut didukung permodalan yang solid dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan risk-based capital atau RBC masing-masing 442,78% dan 321,62% di atas threshold sebesar 120%. Di sisi asuransi non-komersil, total aset sebesar 223,35 triliun rupiah atau naik sebesar 0,15% year on year. Pada industri dana pensiun, total aset di bulan November 2024 tumbuh sebesar 9,10% year on year dengan nilai mencapai 1.501,25 triliun rupiah. Untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,50% year on year dengan nilai mencapai 379,36 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib, total aset mencapai 1.121,88 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 10,74% year on year. Sedangkan pada perusahaan penjaminan, pada bulan November 2024, nilai aset terkontraksi 0,73% year on year dengan nilai mencapai 46,68 triliun rupiah. Dalam rangka penegakan ketentuan dan pelindungan konsumen di sektor PPDP, kami telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memonitor pelaksanakan supervisory action terhadap A. Pemenuhan kewajiban peningkatan ekuitas tahap 1 di tahun 2026 sesuai POJK nomor 23 tahun 2023, di mana per November 2024 setelah terdapat 103 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 146 perusahaan asuransi yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang disyaratkan pada tahun 2026. B. Pemenuhan tenaga aktuaris sesuai ketentuan di bidang asuransi dengan posisi hingga 24 Desember 2024 masih terdapat 9 perusahaan yang masih belum memiliki aktuaris perusahaan atau mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. 2. Selain itu, pada periode 1 sampai 24 Desember 2024, OJK telah mengenakan sanksi administratif pada lembaga jasa keuangan di sektor PPDP sebanyak 66 sanksi, serta melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun dan 8 perusahaan asuransi dan reasuransi. 3. OJK terus melakukan upaya mendorong penyelesaian permasalahan pada lembaga jasa keuangan melalui pengawasan khusus terhadap 8 perusahaan asuransi dan reasuransi
dengan tujuan agar perusahaan dapat memperbaiki kondisi keuangan untuk kepentingan pemegang polis serta melakukan pengawasan khusus terhadap 14 dana pensiun. Di sisi kebijakan di industri PPDP, OJK telah menerbitkan POJK nomor 34 tahun 2024 tentang pengembangan kualitas sumber daya manusia perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, POJK nomor 35 tahun 2024 tentang perizinan dan kelembagaan dana pensiun, POJK nomor 36 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 69 tahun 2016 mengenai penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi, POJK nomor 37 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 17 tahun 2017 mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian, serta POJK nomor 38 tahun 2024 tentang perubahan atas POJK nomor 28 tahun 2015 mengenai pembubaran, likuidasi, dan kepailitan asuransi dan reasuransi. Dapat kami sampaikan juga bahwa dalam rangka persiapan implementasi PSAK 117 mengenai kontrak asuransi per 1 Januari 2025, pada tanggal 20 Desember 2024 telah dilaksanakan High Level Meeting Steering Committee penerapan PSAK 117 dengan hasil antara lain tingkat kesiapan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dalam mengimplementasikan PSAK 117 tahun 2025 dinilai memadai berdasarkan laporan paralel run implementasi PSAK 117 di triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3 2024. Di samping itu diputuskan tidak terdapat penundaan implementasi PSAK 117 tahun 2025 bagi lembaga sui generis dan akan dilakukan penyesuaian ketentuan terkait oleh pemerintah. Lebih lanjut, dalam rangka penguatan pengaturan dan pengawasan industri asuransi, OJK mempererat kerjasama antara otoritas kawasan dan global dengan berpartisipasi dalam Annual General Meeting The International Association of Insurance Supervisors (IAS) dan ASEAN Insurance Regulators Meeting atau AIR. Demikian update dari bidang PPDP, kami kembalikan ke Bu Kiki. Terima kasih Pak Ogi. Selanjutnya rekan-rekan media, mari kita simak update dari sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya akan disampaikan oleh Pak Agusman. Silakan Pak Agusman. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Apa yang sudah disampaikan oleh pihak OJK ya mengenai pengawasan terhadap Taspen dan Asabri ya, yang dimana pengelolaan dana pensiun ini harus terarah sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Untuk itu semoga Taspen dan Asabri bisa mengelola dana pensiunan dengan baik sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para pensiunan. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.